Dalam keheningan malam di tanah Palestina, cerita tentang Nabi Isa, seorang utusan Allah mulai terungkap. Riwayat ini penuh dengan mukjizat dan tantangan, bersumber dari Al-Quran dan hadits, serta penafsiran ulama seperti Ibnu Katsir. Kisah ini bukan hanya tentang kehidupan seorang nabi, tetapi juga tentang bagaimana ia dianggap lebih dari seorang manusia biasa. Dalam setiap kata dan peristiwa, tersembunyi hikmah yang mendalam, membawa kita ke zaman di mana keajaiban dan keimanan bersatu. Di sudut kota kecil di tanah Palestina, di bawah langit yang terbentang luas, sebuah keajaiban sedang menanti untuk terungkap. Rumah sederhana Maryam, yang terletak di pinggiran kota, menjadi saksi bisu peristiwa yang akan mengubah sejarah. Suatu hari, saat Maryam tengah berada di dalam rumahnya, seorang malaikat datang kepadanya dalam bentuk yang sangat mempesona. Malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, Allah telah memilihmu untuk menjadi ibu dari seorang nabi yang akan menjadi tanda kebesarannya di dunia ini. Engkau akan melahirkan seorang putra yang akan disebut Isa, dan ia akan menjadi utusan Allah." Maryam terkejut oleh berita ini, namun dia menerima tugas suci ini dengan penuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Dia menjawab, "Aku ini hamba Allah, semoga apa yang telah engkau tetapkan akan terjadi padaku." Maryam merasakan keberadaan Allah yang besar dan mulia dalam dirinya. Beberapa bulan kemudian, Maryam merasakan perubahan besar dalam dirinya, merasa berat badan yang semakin bertambah, tanda-tanda kehamilan. Ia pun diperintah oleh Nabi Zakaria untuk menyendiri di suatu tempat, di bawah pohon kurma yang rindang. Beberapa waktu kemudian, Maryam merasakan sakit persalinan di bawah pohon kurma. Dengan izin Allah, Nabi Isa lahir di tempat tersebut. Bayi yang baru lahir itu adalah tanda keajaiban dan rahmat Allah. Tidak lama setelah kelahiran Isa, Maryam membawanya ke warga Yahudi yang ada di sekitarnya. Mereka segera menuduh Maryam melakukan perbuatan yang tak senonoh, karena mereka tidak bisa memahami bagaimana seorang perempuan bisa memiliki seorang anak tanpa ayah. Namun, Isa yang masih bayi dan baru lahir itu, berbicara dengan izin Allah. Isa menjelaskan kepada mereka, bahwa dia adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Damai sejahtera atas diriku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku akan mati, dan pada hari aku akan dibangkitkan kembali." Warga Yahudi yang hadir sangat terkejut dan takjub oleh mukjizat ini. Mereka menyadari bahwa bayi Isa adalah tanda kebesaran Allah, dan menerima bahwa dia adalah utusannya. Kabar tentang bayi ajaib yang bisa berbicara sejak lahir ini pun cepat menyebar. Penduduk yang terbiasa dengan kehidupan yang sederhana dan tenang, terguncang dengan berita tersebut. Mereka berdatangan, didorong oleh rasa ingin tahu dan keajaiban ke rumah Maryam. Selain kemampuan berbicara sejak lahir, dari waktu ke waktu, Nabi Isa menunjukkan mukjizat lain. Di hadapan mata yang tak percaya, ia membentuk burung dari tanah liat, meniupnya, dan dengan izin Allah, burung itu terbang. Orang-orang yang menyaksikan keajaiban ini tercengang, campur aduk antara kekaguman dan ketakutan. "Ini adalah tanda dari Allah," bisik seorang tua di kerumunan itu, matanya terpaku pada keajaiban yang baru saja terjadi. Namun di tengah kekaguman dan keajaiban, ada keraguan yang menyelinap di hati beberapa penduduk. "Bagaimana mungkin ini terjadi?" tanya seorang pedagang skeptis. "Apakah ini sihir atau mukjizat?" gumamnya, tidak yakin dengan apa yang telah ia saksikan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, mukjizat Nabi Isa terus berlanjut, menarik perhatian lebih banyak orang dari berbagai penjuru. Dari mulut ke mulut, cerita tentang anak ajaib yang bisa berbicara sejak lahir dan menghidupkan benda mati menyebar luas. Di jalan-jalan sempit dan pasar-pasar kota, orang-orang berbicara tentang dia dengan rasa takjub dan bingung. Pada suatu hari, di sebuah lapangan terbuka di dekat pasar, Nabi Isa dihadapkan pada tantangan baru. Seorang wanita tua, punggungnya bungkuk dan matanya berkaca-kaca mendekatinya. "Wahai anak yang berkah, bisakah kau menyembuhkan mataku yang buta ini?" rayunya dengan suara gemetar. Orang banyak mengelilingi mereka, mata mereka tertuju pada Nabi Isa, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Dengan penuh kasih, Nabi Isa mendekati wanita tua itu, tangannya menyentuh kedua kelopak mata yang sudah lama tidak melihat. "Dengan izin Allah, sembuhlah," ucapnya dengan lembut. Dan dalam sekejap, wanita tua itu menjerit kegirangan, matanya yang telah lama gelap, kini dapat melihat dunia dengan